Coba bayangkan ini sejenak. Anda hidup di era di mana segala hal di sekitar kita bergerak dengan sangat cepat. Iya, sangat cepat. Sangat terburu-buru kan. Dan kita ini sangat terobsesi dengan yang namanya pembaruan. Betul. Kita rela antri berjam-jam, menggesek kartu kredit dalam-dalam hanya demi melakukan upgrade pada ponsel pintar kita. Iya, selalu ingin versi terbaru. Tepat, kita menuntut kamera yang lebih tajam untuk menangkap realitas, prosesor yang lebih ngebut, dan koneksi internet yang menolak buffering. Harus selalu kencang ya? Semuanya, semua perangkat keras dan lunak di saku Anda harus versi yang paling mutakhir. Tapi ada satu ironi modern yang belakangan ini sangat menggelitik pikiran saya. Apa itu? Di tengah semua obsesi kita terhadap upgrade teknologi eksternal itu, kapan terakhir kali kita melakukan workout atau upgrade untuk kesadaran diri kita sendiri? Kita memperlakukan perangkat elektronik kita dengan penuh kehati-hatian, ya kan? Betul sekali. Memastikan mereka selalu berjalan pada sistem operasi terbaru. Tetapi paradoksnya, kita membiarkan tubuh dan pikiran kita sendiri beroperasi menggunakan sistem pengaturan pabrik. Pengaturan pabrik yang mungkin sudah usang. Iya, yang mungkin sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun tidak pernah kita perbarui. Nah, itu dia. Dan itulah alasan utama mengapa eksplorasi mendalam kita hari ini terasa sangat krusial. Setuju. Saya baru saja selesai membedah tumpukan catatan dari A. Eko Siswanto mengenai sebuah konsep yang ia sebut kode kesadaran. Konsep yang sangat menarik. Sangat menarik. Fokus utama perjalanan bedah materi kita kali ini adalah membongkar sebuah premis yang mungkin akan membuat Anda yang sedang mendengarkan ini mengevaluasi ulang rutinitas harian Anda. Mari kita perjelas premisnya. Premisnya adalah manusia adalah teknologi biologis paling canggih di alam semesta. Namun sayangnya, sebagian besar dari kita seringkali terjebak menjalani hidup hanya dengan menggunakan versi trial atau uji coba. Dan sebelum kita masuk ke teknisnya, ada satu pesan inti dari penulis sumber kita yang perlu kita letakkan sebagai fondasi awal di sini. Silakan. Di ruang diskusi ini tidak ada yang bertindak sebagai guru dan tidak ada yang menjadi murid. Oke, jadi kita setara ya. Betul, kita semua sedang belajar memecahkan kode biologis kita sendiri. Misi kita hari ini sangat praktis. Kita akan membedah anatomi dari kesadaran itu sendiri melalui 3 pilar utama. 3 pilar. Apa saja itu? Pertama, aktivasi pineal gland. Kemudian yang kedua, mekanisme puasa. Dan terakhir, rekayasa sistem saraf melalui olah nafas. Menarik. Ketiganya ini bukanlah konsep mistis ya, ini melainkan serangkaian protokol biologis yang bisa Anda gunakan untuk melakukan reboot total pada perangkat keras dan lunak Anda. Baiklah, mari kita bedah ini dari perangkat kerasnya dulu. Boleh. Jika kita sepakat bahwa tubuh kita adalah teknologi biologis paling mutakhir, maka pasti ada ruang kendali utamanya kan? Pasti ada. Di mana letak pesat komando dari kesadaran kita ini? Jika kita mencarinya secara anatomis, kita akan tiba pada sebuah organ yang sangat kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari sebuah kacang polong. Sekecil itu? Ya, sangat kecil. Dan posisinya tersembunyi jauh di pusat geometris otak kita. Itulah pineal gland atau kelenjar pineal. Oke. Namun, jangan tertipu oleh ukurannya. Fungsi organ ini sangat masif. Secara endokrinologi, kelenjar ini adalah jam biologis Anda. Jam biologis maksudnya yang mengatur tidur. Betul. Ia mengatur ritme sirkadian dengan mendeteksi cahaya, lalu memproduksi hormon melatonin yang memberitahu tubuh kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Masuk akal? Tetapi, bagian yang membuat para ilmuwan dan praktisi spiritual terpesona adalah kemampuannya memproduksi molekul turunan triptamin. Salah satunya diyakini kuat adalah DMT atau dimetiltriptamin. Tunggu. Ukuran sekecil kacang polong tapi memproduksi DMT. Iya, betul sekali. Bukankah DMT itu di dunia sains sering dijuluki sebagai molekul roh, kayak zat psikodelik yang sangat kuat itu? Tepat. DMT adalah senyawa psikoaktif yang molekulnya sangat mirip dengan serotonin. Dan menariknya, tubuh kita dipercaya mensintesisnya secara alami di kelenjar pineal ini. Oh wow. Hormon inilah inggah tingbat sebagai fasilitator untuk intuisi terdalam kita, mimpi-mimpi lucid yang sangat nyata, dan pengalaman kesadaran yang melampaui logika fisik. Membaca catatan sumber kita, ada satu detail tentang fase pertumbuhan manusia yang membuat saya agak tertegun sebenarnya. Tentang bayi ya? Iya.
Penulis memaparkan bahwa saat kita masih bayi, terutama dari usia 0 hingga 3 tahun, kelenjar pineal ini berada di puncak keaktifannya. Sangat aktif. Bayi ternyata memiliki gelombang otak yang sangat dominan di frekuensi theta. Itu kan gelombang otak yang sama dengan orang dewasa yang sedang dalam kondisi meditasi sangat dalam. Betul sekali. Pantas saja kita sering melihat bayi tiba-tiba tersenyum sendiri atau matanya mengikuti sesuatu di ruangan kosong yang tidak bisa kita lihat. Secara biologis, pada fase itu, mata ketiga atau kelenjar pineal mereka terbuka sangat lebar. Luar biasa. Terkontaminasi oleh lingkungan modern, produksi melatonin, dan senyawa reseptif mereka sangat tinggi. Mereka benar-benar seperti spons yang menyerap frekuensi di sekitarnya. Tapi kemudian, sesuatu terjadi saat kita dewasa kan? Ya, sayangnya. Tragedinya, seiring bertambahnya usia, terutama saat kita memasuki masa remaja dan dewasa, kelenjar ini mengalami proses yang disebut kalsifikasi, ia perlahan-lahan mengeras. Nah, ini bagian yang membuat saya agak skeptis awalnya. Skeptis bagaimana? Mengapa organ vital bisa mengeras begitu saja? Setelah saya baca lebih jauh, ternyata penyebabnya adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari setiap hari. Hal-hal yang sangat lumrah. Betul loh. Kita bicara tentang fluoride dari air keran dan pasta gigi, makanan olahan yang syarat MSG dan gula industri, hingga radiasi elektromagnetik dari pancaran Wi-Fi dan ponsel kita. Tepat sekali. Biar saya coba tangkap logika Anda dan penulis di sini ya. Mari kita bedah ini. Kalau kita ibaratkan otak ini adalah sebuah router atau perangkat penerima sinyal, Oke, analogi yang bagus. berarti kelenjar pineal ini adalah antena Wi-Fi biologisnya, kan? Betul. Bayangkan, kelenjar pineal ini seperti antena Wi-Fi biologis Anda. Apakah itu berarti gaya hidup modern kita, seperti fluoride dan junk food, itu ibarat karat yang menumpuk di antena tersebut, sehingga sinyal intuisi Anda putus-putus? Analogi yang sangat tepat. Dan mari kita jelaskan mekanismenya, agar ini tidak terdengar seperti teori konspirasi belaka. Silahkan, karena ini penting. Kelenjar pineal berada di luar sawar darah otak atau blood-brain barrier. Dan dia memiliki aliran darah yang sangat tinggi, kedua setelah ginjal. Oh, aliran darahnya sekencang itu? Nah, fluoride secara kimiawi sangat mudah berikatan dengan kalsium. Oke. Ketika fluoride masuk ke peredaran darah, ia menumpuk di kelenjar pineal dan membentuk kristal kalsium fosfat. Inilah karat yang Anda maksud tadi. Astaga. Kelenjar yang tadinya lunak dan memproduksi hormon dengan lancar, perlahan menjadi seperti batu kecil di tengah otak Anda. Jadi secara harfiah, apakah ini berarti kita mendesain gaya hidup yang membuat kesadaran kita tumpul? Ironisnya, ya, pola konsumsi dan lingkungan kita sangat membebani biokimia otak. Ketika antena ini tertutup kristal kalsium, dampaknya langsung terasa. Seperti apa dampaknya sehari-hari? Tidur Anda menjadi tidak nyenyak karena melatonin terganggu, Anda terbangun dengan perasaan lelah, intuisi Anda tumpul saat mengambil keputusan, dan Anda jadi lebih rentan terhadap kecemasan. Kita memutus koneksi biologis kita ya? Betul, kita memutus koneksi kita dengan ritme alam yang lebih besar. Oke, antena biologis kita terbukti berkarat. Logika konsumtif kita biasanya akan langsung berpikir, wah, saya butuh beli suplemen pembersih otak nih. Atau saya harus menambah asupan vitamin super mahal. Insting yang wajar di era sekarang. Iya kan? Kita terbiasa menyelesaikan masalah dengan menambah sesuatu ke dalam tubuh. Tapi materi ini justru menawarkan solusi yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Untuk membersihkannya, kita tidak menambah apa-apa. Kita justru harus mengosongkannya. Dan ini membawa kita ke pilar kedua. Tombol ribut biologis. Tepat. Tombol ribut biologis kita yaitu puasa. Betul. Jika kita menengok ke belakang, peradaban kuno sebenarnya sudah memahami mekanisme ini jauh sebelum ada mikroskop elektron. Mereka sudah tahu dari dulu ya? Iya, ada kutipan yang sangat kuat dari Ibnu Sina di dalam catatan sumber kita. Beliau mengatakan, jika kamu ingin menemukan kekuatan terbesar dalam tubuhmu, kosongkan perutmu. Kalimat yang sangat dalam. Dan secara ilmiah, apa yang terjadi di dalam sel saat kita menahan lapar sama sekali bukan proses pelemahan. Ia adalah mekanisme evolusioner yang memicu protokol perbaikan darurat tubuh. Saya langsung teringat pada hadiah Nobel kedokteran tahun 2016. Oh, yang dari Jepang itu? Ya, yang dimenangkan oleh ilmuwan Jepang Yoshinori Osumi. Dia meneliti tentang autofagi kan? Bagaimana sebenarnya puasa memicu ini?
Tepat sekali. Autofagi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti memakan diri sendiri. Kedengarannya agak seram ya, memakan diri sendiri. Memang terdengar seram, tapi ini proses penyembuhan. Ketika Anda berpuasa, katakanlah masuk di jam ke-13 hingga 24, kadar insulin Anda turun drastis. Oke. Dan sensor nutrisi di sel Anda mendeteksi bahwa tidak ada makanan yang masuk. Sebagai respons bertahan hidup, sel-sel sehat Anda berubah menjadi seperti petugas kebersihan internal. Oh, mereka bersih-bersih. Ya, mereka mulai membangun semacam kantong sampah biologis yang mencari dan mendaur ulang protein yang rusak, sel-sel yang menua, virus, serta toksin yang mengendap. Termasuk membersihkan karat di antena pineal tadi. Termasuk membersihkan plak kalsium di otak. Disinilah bagian yang sangat menarik. Berarti puasa itu ibarat memasang tanda tutup untuk perbaikan di depan pabrik pencernaan kita. Analogi yang pas. Karena mesin pencernaan kita tidak bekerja, energi dialihkan untuk bersih-bersih kantor pusat, yaitu otak kita. Betul sekali. Tapi, saya harus menantang Anda di sini, mewakili pendengar kita. Bagi Anda yang sangat sibuk bekerja, bukankah puasa malah membuat lemas? Mengapa sumber ini mengklaim sebaliknya? Itu adalah salah kaprah terbesar dalam ilmu gizi modern. Rasa lemas, sakit kepala, atau gemetar yang Anda rasakan di hari-hari pertama puasa sebenarnya bukanlah tanda tubuh kekurangan energi. Terus apa dong? Itu adalah gejala penarikan atau withdrawal symptom dari kecanduan otak terhadap glukosa dan karbohidrat. Semacam sakau gula ya? Persis. Nah, ketika Anda terus berpuasa melewati 24 hingga 48 jam, cadangan glukosa di hati kan habis. Tubuh tidak punya pilihan selain beralih ke sumber energi cadangan. Iya tuh lemak. Betul, lemak. Hati Anda mulai memecah lemak menjadi molekul padat energi yang disebut keton. Proses ketosis. Ya, ketosis. Dan mekanismenya luar biasa. Keton ini bisa melewati sawar darah otak dengan sangat mudah. Otak kita secara evolusioner sangat menyukai keton dibandingkan glukosa. Lebih suka keton, kenapa? Karena keton memberikan energi yang jauh lebih bersih, tanpa lonjakan dan penurunan drastis seperti gula. Itulah sebabnya setelah Anda melewati fase adaptasi yang tidak nyaman itu, tiba-tiba Anda merasakan kejernihan mental yang luar biasa tajam. Luar biasa. Selain itu, pada jam ke-24 hingga 48 jam, Human Growth Hormone atau HGH melonjak hingga 500%. 500%? Iya, untuk melindungi massa otot. Dan hormon ini adalah agen anti penuaan alami terkuat yang kita miliki. Lalu kalau diteruskan sampai 48 hingga 72 jam, terjadi riset sistem imun dan perbaikan mitokondria. Masuk akal. Ini menjelaskan mengapa tokoh-tokoh spiritual dalam sejarah, kayak Nabi Musa, Yesus, hingga Buddha, melakukan puasa ekstrim antara 7 hingga 40 hari. Betul, mereka tidak sedang menyiksa diri. Mereka sedang meriset total biologi mereka ya? Tapi pertanyaannya, puasa kan butuh waktu berhari-hari untuk melakukan ribut. Iya, butuh waktu. Bagaimana jika Anda yang sedang mendengarkan ini butuh mengubah kondisi mental dan kesadaran Anda detik ini juga? Kita masuk ke pilar ketiga. Seni olah nafas. Tempat, seni olah nafas. Nafas adalah satu-satunya sistem dalam tubuh yang unik. Ia adalah jembatan penghubung antara sistem tubuh yang otomatis dan pikiran sadar kita. Jembatan ya? Coba pikirkan ini. Anda tidak bisa secara sadar menyuruh ginjal Anda menyaring darah lebih cepat kan? Atau lambung Anda mencerna lebih lambat? Jelas tidak bisa. Semuanya diatur oleh sistem saraf otonom, tetapi pernafasan bisa terjadi secara otomatis saat Anda tidur, dan bisa Anda kendalikan sepenuhnya saat Anda sadar. Wow, jadi bernafas bukan hanya soal mengambil oksigen ya, tapi nafas adalah remote control atau keyboard untuk merata sistem saraf kita sendiri. Tepat sekali. Mengendalikan nafas berarti mengendalikan hormon. Sumber kita membahas beberapa teknik spesifik, misalnya box breathing. Teknik segi 4 itu ya? Iya, tarik 4 detik. Tahan 4 detik, hembus 4 detik, tahan 4 detik. Teknik ini digunakan oleh Navy SEALs di Amerika untuk menurunkan kortisol dalam situasi stres tinggi. Hanya dengan bernapas seperti itu? Ya, itu langsung menstimulasi saraf vagus untuk membuat tubuh rileks. Lalu ada nadi shodhana, pernafasan lubang hidung bergantian untuk menyeimbangkan belahan otak kiri dan kanan. Oke. Dan saya juga membaca tentang teknik yang lebih ekstrim, seperti Wim Hof breathing dan holotropic breathing yang dikembangkan oleh Dr. Stanislav Grof. Betul. Kalau holotropic itu kan nafas cepat dan dalam untuk melepaskan trauma bawah sadar. Nah,
Pertanyaannya, banyak dari kita yang bernafas tanpa sadar setiap hari. Apa perbedaan fundamental antara pernafasan pasif ini dengan teknik seperti Wim Hof dalam hal pelepasan kimiawi otak? Perbedaannya sangat drastis. Pernafasan sehari-hari kita cenderung dangkal. Ini sering menahan karbon dioksida dan mengirimkan sinyal cemas tingkat rendah ke otak. Sinyal cemas ya? Sebaliknya, saat Anda melakukan teknik Wim Hof, Anda sengaja membuang karbon dioksida secara masif dari tubuh. Ini mengubah pH darah Anda menjadi lebih basah atau alkalin secara tiba-tiba. Efek Bohr kalau tidak salah. Betul, efek Bohr. Otak reptil Anda mendeteksi perubahan ekstrim ini sebagai kondisi darurat. Jadi kita seolah menipu otak kita sendiri. Tepat, otak merespons dengan melepaskan adrenalin. Namun, segera setelah Anda menahan napas panjang di akhir siklus Wim Hof, tubuh berayun ke relaksasi yang sangat dalam. Ayunan ekstrem ini yang melepaskan zat kimia ya? Iya, itu membanjiri otak dengan dopamin, endorfin, dan merangsang kelenjar pineal untuk melepaskan sejumlah kecil DMT alami. Oke, jadi kita punya perangkatnya, yaitu pineal gland, kita punya tombol ributnya, yaitu puasa, dan kita memegang remote kontrolnya melalui olah nafas. Lengkap sudah. Bagaimana kita menggabungkan ketiganya untuk melepaskan zat kimia pembuka kesadaran tertinggi ini? Saat digabungkan, kita menyentuh puncak dari biokimia kesadaran, yaitu pelepasan DMT, molekul roh secara masif. Kapan sebenarnya tubuh melepaskan DMT sebesar itu secara alami? Secara alami, tubuh melepasnya di momen perbatasan kehidupan. Pertama, saat kelahiran. Ketika seorang ibu mengejan dalam puncak rasa sakit, tubuh memproduksi oksitosin dan DMT secara bersamaan. Makanya ada ikatan kosmik yang kuat antara ibu dan bayi ya? Betul. Dan yang kedua, saat mendekati kematian atau near-death experience. Pelepasan DMT ini yang sering dilaporkan sebagai alasan orang melihat cahaya putih atau kilas balik kehidupannya. Wah, merinding saya mendengarnya. Tapi untungnya, kita tidak perlu menunggu momen kematian untuk peretas ini, kan? Tidak perlu. Host merangkum di sini, penulis memberikan formula praktis 30 hari kode kesadaran untuk pendengar. Mari kita bagikan. Hari 1-7 itu aktivasi dasar. Anda puasa 12-16 jam, olah nafas Wim Hof di pagi hari, minum air hangat dengan jeruk nipis dan garam Himalaya, lalu meditasi sebelum tidur. Itu untuk penyesuaian awal, sangat aman dilakukan. Lalu, hari 8-14, penguatan. Puasa 24 jam seminggu sekali untuk autofagi maksimal, pernafasan nadi shodhana, dan sun gazing. Menatap matahari pagi 5-10 menit. Untuk merangsang pineal gland secara langsung. Terakhir, hari 15-30, transformasi. Tantangan puasa 48-72 jam dan holotropic breathing untuk pengalaman kesadaran tingkat tinggi. Sebuah perjalanan perombakan biologi yang utuh. Jadi, apa arti dari semua ini? Apakah ini berarti pencapaian spiritual atau pencerahan yang selama ini dianggap mistis sebenarnya adalah peristiwa biologis yang bisa diakses siapa saja jika mereka tahu kodenya? Itu adalah kesimpulan yang tak terhindarkan. Sukses di era ini bukan tentang siapa yang paling sibuk, melainkan siapa yang paling sadar. Generasi masa depan yang sejati tidak hanya menguasai teknologi digital, tetapi menggabungkan ilmu, kesehatan, dan revolusi kesadaran diri. Tubuh Anda bukan hanya sekedar kendaraan daging ya. Ia adalah alat eksplorasi dimensi. Pesan utamanya, upgrade hidupmu bukan hanya gadgetmu. Setuju 100%. Jika hal sederhana seperti cara kita bernafas, kapan kita menahan lapar, dan air apa yang kita minum bisa mengubah persepsi kita tentang realitas secara drastis, Sangat drastis. lantas apakah realitas yang Anda jalani setiap hari saat ini, dengan kondisi stres dan makan sembarangan, hanyalah sebuah ilusi biologis? Bayangkan dunia seperti apa yang akan tercipta jika besok pagi seluruh umat manusia tiba-tiba memutuskan untuk mengaktifkan kode kesadaran mereka secara bersamaan. Selamat bereksplorasi dengan kesadaran baru Anda.